Subscribe dulu guys. Gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His Channel berbagi untuk negeri. Pada kesempatan kali ini His Channel akan berbagi pengalaman ujian Pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring domisili. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama kegiatan pra-ujian. Nah, hal yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu antara lain yang pertama itu adalah laptop yang sudah terinstal aplikasi Safe Exam Browser. Nah, untuk panduan instalasinya Bapak Ibu bisa ke laman ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua itu adalah HP yang sudah terinstal aplikasi Zoom. Pastikan bahwa biodata yang terdapat di aplikasi Zoom itu sesuai dengan biodata pada akun SIM PKB kita. Untuk laptop dan HP sendiri, Bapak Ibu akan diminta untuk selalu menyambungkannya dengan kabel listrik. Hal ini mengantisipasi agar ketika melaksanakan ujian tidak terjadi lowbat pada HP atau laptop yang kita gunakan pada saat ujian. Kemudian yang ketiga itu adalah koneksi internet yang stabil serta memiliki kuota minimal 10 GB. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya itu adalah tripod Bapak Ibu. Nah, tripod di sini berfungsi untuk menyangga HP. Nah, pastikan bahwa tripod diposisikan di samping kiri atau samping kanan di lokasi ujian Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menyiapkan kartu peserta ujian yang bisa Bapak Ibu cetak di akun SIM PKB Bapak Ibu. Selanjutnya juga Bapak Ibu juga diminta untuk mencetak fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas sendiri akan kami lampirkan dalam kolom deskripsi ini. Selain itu juga Bapak Ibu akan diminta untuk menyiapkan KTP. Nah, untuk kartu peserta, fakta integritas dan KTP sendiri itu akan diminta oleh pengawas pada saat absensi kelas. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa yang mengikuti ujian itu adalah benar-benar peserta sendiri. Baik, yang berikut itu adalah peserta juga diminta untuk menyiapkan kertas kosong, pulpen, kemudian air yang diisi dengan botol yang transparan, serta obat-obatan jika ada peserta yang dalam keadaan sakit. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu adalah ruangan ujian. Nah, sebelum memulai ujian, pengawas akan meminta peserta untuk men-shoot semua ruangan ujiannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain selain peserta ujian di dalam ruangan ujian itu sendiri. Perlu kami informasikan juga bahwa pengawas akan meminta untuk memperhatikan laptopnya agar terhindar dari koneksi kabel-kabel yang tidak dibutuhkan saat ujian. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Selanjutnya untuk kegiatan ujian sendiri, yang pertama itu adalah peserta akan diminta untuk memasukkan nomor peserta, kode validasi, dan kode masuk. Untuk nomor peserta dan kode validasi, Bapak Ibu bisa melihat di kartu ujian Bapak Ibu. Sedangkan untuk kode masuk itu nantinya akan disampaikan oleh pengawas ujian. Kemudian yang berikut itu adalah
Setelah Bapak Ibu memasukkan nomor peserta, kode validasi, dan kode masuk, Bapak Ibu akan diarahkan untuk menuju ke halaman fakta integritas. Bapak Ibu silakan pastikan bahwa biodata yang muncul dalam fakta integritas itu adalah benar-benar biodata dari Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menyetujui fakta integritasnya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk membaca petunjuk umum cara menyelesaikan soal. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai mengerjakan soal, Bapak Ibu perlu perhatikan bidang sertifikasi yang muncul di halaman ujian. Pastikan bahwa bidang studi sertifikasi itu sesuai dengan pilihan bidang studi sertifikasi Bapak Ibu. Jika terdapat ketidaksesuaian bidang studi sertifikasi yang muncul di halaman ujian dan pilihan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu laporkan ke pengawas ujian. Jangan melanjutkan ujian. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya di halaman ujian sendiri Bapak Ibu akan melihat waktu ujian sendiri. Nah, untuk waktu ujian sendiri itu disiapkan selama 150 menit dalam hitungan mundur Bapak Ibu. Selanjutnya, jumlah soal itu adalah 120 butir soal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan 120 butir soal dalam 150 menit. Untuk bentuk soal sendiri itu adalah pilihan ganda. Jadi berdasarkan pengalaman, tidak ada soal esei dalam pretest PPG kali ini. Kemudian yang berikut, info soal itu sesuai dengan kisi-kisi di laman ppg.kemdikbud.go.id. Jadi perlu kami informasikan juga bahwa di kisi-kisi soal yang kita download di laman ppg.kemdikbud.go.id itu ada 120 butir kisi-kisi, dan itu sesuai dengan soal yang akan muncul ketika kita melaksanakan ujian pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Tidak ada tes figural, deret angka, serta numerik yang muncul pada ujian kali ini. Silakan Bapak Ibu mendownload dan mempelajari kisi-kisinya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang berikut kami juga menyampaikan hal-hal penting selama ujian. Nah, untuk hal-hal penting selama ujian sendiri, yang pertama itu adalah Bapak Ibu dilarang untuk meninggalkan ruangan ketika melaksanakan ujian. Untuk itu, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melaksanakan ujian. Baik Bapak Ibu semuanya, yang berikut hal penting yang perlu diketahui selama melaksanakan ujian itu adalah: Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. pastikan Bapak Ibu men-setting Zoom dalam keadaan mute. Tujuannya adalah untuk menghindari suara-suara yang bisa mengganggu teman-teman peserta yang sedang melaksanakan ujian. Kemudian juga Bapak Ibu diminta untuk men-setting HP-nya agar tidak bisa menerima panggilan masuk. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk melanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu hanya perlu mengklik simpan jika jawaban itu dianggap sudah benar, atau ragu-ragu jika Bapak Ibu masih memiliki alternatif lain untuk menjawab soal tersebut. Kemudian, apabila soal yang muncul itu tidak sempurna, seperti naskah soalnya terpotong ataukah gambarnya tidak muncul, silakan Bapak Ibu klik muat ulang halaman. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jika ingin kembali ke soal sebelumnya, Bapak Ibu silakan klik pada butir nomor soal. Biasanya itu dilakukan ketika kita ingin memastikan jawaban yang sebelumnya kita pilih dengan jawaban ragu-ragu. Baik Bapak Ibu semuanya,
Selanjutnya Bapak Ibu perlu untuk memperhatikan waktu ujiannya. Manfaatkan waktu ujian sebaik mungkin dalam menjawab setiap butir soal. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, tidak ada menu untuk mengakhiri ujian. Artinya ujian akan berakhir secara otomatis jika waktu pada halaman ujian itu telah selesai. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikan soal namun waktunya itu selesai, maka aplikasi ujian akan secara otomatis ditutup. Baik Bapak Ibu, untuk nilai ujian sendiri itu tidak akan muncul ketika ujian telah selesai. Nilainya akan diumumkan resmi bersamaan dengan pengumuman kelulusan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya itu adalah kegiatan yang dilaksanakan pasca ujian. Ketika Bapak Ibu telah selesai mengerjakan soalnya dan aplikasinya sudah ditutup secara otomatis, selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi kuesioner. Nah, kuesioner sendiri itu akan diarahkan oleh pengawas ujian. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu diminta untuk menghancurkan kertas buraman yang Bapak Ibu tulis ketika melaksanakan atau ketika mengerjakan soal ujian. Dan yang terakhir itu adalah Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan ujian sesuai dengan arahan pengawas. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi yang bisa KIS Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.